Halo masyarakat masa depan, gimana kabar kalian? Sebelum gua mulai, gua mau kasih satu kesepakatan. Lu bebas close video ini, lu bisa skip video ini, itu pilihan lu, gua nggak peduli. Dan algoritma nggak peduli. Kenapa? Karena evolusi nggak butuh persetujuan lo untuk terjadi. Video ini adalah road poneglyph lo untuk menuju era baru. Di dunia One Piece, orang yang nggak bisa baca poneglyph cuma akan dipermainkan oleh pemerintah dunia selamanya. Tapi, mereka yang berani nyari tahu kebenaran, mereka yang ditakuti oleh pemerintah dunia dan akan menjadi raja. Gua bikin video ini bukan buat nge-miss views. Gua bikin ini sebagai dokumentasi. Supaya 5 tahun ke depan, ketika lo udah digantikan sama AI, lo bisa melihat video ini dan lo gak bisa ngomong bahwa gua gak pernah ngomong pengetahuan ini kepada lo. Karena di saat lo punya kesempatan untuk nonton video ini pun, lo masih sibuk scroll cewek joget-joget di TikTok. Pilihan itu ada di tangan lo. Lo mau jadi NPC di Ace Blue atau mau cari roadmap dan jalan menuju Laftel. Tapi kalau lo punya nyali untuk nerima kenyataan pahit ini, langsung aja kita mulai. Kalau lo tahu, Sam Altman, CEO dari OpenAI, itu merilis sebuah manifesto yang berjudul The Intelligence Age. Mungkin lo baru pertama kali dengar. Apa itu bang? Apa The Intelligence Age? Jadi gini, ibarat di One Piece, itu adalah sebuah kalimat terakhir dari Goldie Roger yang telah mencapai Laftel di kalimat terakhir sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia dieksekusi. Dan kalimat itulah yang bisa membuat era bajak laut yang sekarang. Era bajak laut yang baru. Satu kalimat itu merubah tatanan dunia. Altman bilang, in the next couple of decades, we will be able to do things that all have seemed like magic to our grandparents. Zaman bajak laut versi dunia nyata resmi dimulai. Masalahnya, gak ada peta untuk mengarungi lautan teknologi ini. Kampus lo nggak punya kurikulumnya. Bos lo pun nggak punya jawabannya. Makanya gue bedah manifesto itu dan gue gabungkan, gue sambungkan ke realita dunia nyata menjadi 7 hukum brutal era AI. Ini bukan teori motivasi. Ini adalah navigasi agar kapal lo nggak karam di minggu pertama. Jadi kalau mental lo udah siap, langsung aja kita masuk ke hukum yang pertama. Dulu para peneliti ilmuwan di Ohara itu mati-matian nyimpen buku dan ilmu pengetahuan di Ohara. Karena ilmu dan pengetahuan itu langka. Tapi di era AI, perpustakaan Ohara itu sekarang ada di Sakulo. Berbentuk ChatGPT, Gemini, Cloud, dan sebagainya. Di mata AI, hafalan itu sampah. Mesin bisa akses jutaan buku dalam 1 detik. Yang mahal sekarang bukan jawabannya, tapi pertanyaannya. Lo harus jadi kayak Nico Robin. Dia dikejar-kejar pemerintah dunia. Bukan karena dia jago, berantem. Bukan karena dia punya buah iblis yang terkuat. Tapi karena dia punya curiosity dan kemampuan untuk memecahkan kode yang gak bisa semua orang lakuin. Bahkan sangat-sangat langka orang yang bisa memecahkan kode poneglyph tersebut. Jangan cuma nimbun buku, tapi jadilah arkeolog yang bisa connect the dots. Skill paling mahal di masa depan bukan menjawab, tapi bertanya. Hukum kedua, status is fake, bounty is real. Dulu itu, orang dihormati karena gelar. Contohnya Tenryubito, kaum naga langit. Mereka sampah, lemah, gak punya power. Tapi mereka dihormati karena darah dan keturunan mereka. Era korporat lama itu kayak Tenryubito. Tapi era AI adalah era bajak laut. Di laut gak ada yang peduli bapak lu siapa. Gak ada yang peduli lu lulusan akademi mana. Yang orang lihat cuma satu. Berapa bounty lo. Seberapa besar
kerusakan atau impact yang bisa lo hasilkan. Anak umur 17 tahun di kamar kosnya dengan laptop kentangnya bisa punya bounty lebih besar daripada manajer senior sekalipun. Kalau dia bisa gunain AI untuk nyiptain karya yang gila. Jadi bakar ijazah Tenryu Bitolo itu. Mulai bangun reputasi bajak laut lo. Show your power, not your TikTok. Hukum ketiga, jadilah kapten. Biarkan AI jadi navigator. Banyak yang nanya, Bang, AI bakal gantiin gua nggak? Gini ya, lo lihat Luffy. Luffy itu nggak bisa navigasi. Kalau Luffy disuruh baca peta, kapal bakal nabrak karang. Karena itu, tugas Nami. AI itu ibarat Nami, Sanji, Zoro, dan semua kru lo. Mereka spesialis, mereka jago di bidang mereka. Tapi masalahnya, mereka nggak punya haki raja. AI itu nggak punya visi. Tugas lo itu jadi Luffy. Nentuin kemana kita akan pergi. Nentuin dan ngarahin AI. Kita mau pergi ke Alabasta, kita mau pergi ke Greenland, itu lo yang nentuin. Siapa yang kerja, siapa yang ngarahin kapalnya, siapa yang masak, siapa yang jadi dokter, siapa yang jadi pelindung ketika ada serangan. Itu AI. Kalau di kru Luffy, itu semua Zoro, itu semua Nami, itu semua Sanji, semuanya punya spesialis masing-masing. Tapi siapa yang ngarahin dan mutusin untuk pergi kemana dan apa tujuannya? Ya, cuma Luffy. Dan itu tugas lo. Itu adalah lo. Tugas lo hanya menjadi Luffy. Bukan menjadi orang yang bisa di semua bidang. Tapi menjadi orang yang mengarahkan semua spesialis, semua yang ahli di bidang mereka sendiri-sendiri, itu lo yang arahin ke tujuan lo. Kalau lo cuma mau jadi tukang dayung, ya lo akan digantiin sama mesin. Tapi kalau lo jadi kapten, itu nggak tergantikan. Hukum keempat, speed is survival. Dulu, bisnis butuh setahun untuk develop. Sekarang, lo bisa mompa darah lo 10 kali lebih cepat dan bisa ngerjain hal developer 10 kali lebih cepat. Dengan bantuan AI. Kalau lo masih pakai pace lambat, masih dengan cara lama, lo akan dihajar oleh Kizaru dengan kecepatan cahayanya. Karena kompetitor lo akan pakai AI dan gerak secepat cahaya. Dan lo gak akan menyadarinya. So, jangan jadi lambat because speed kills competition. Kita masuk ke hukum kelima. Hati-hati terjebak jadi pasifista. Pemerintah dunia bikin pasifista. Kuat banget, cerdas, lumayan. Sesuai perintah mereka. Tapi mereka cuma robot. Mereka gak punya jiwa, gak punya hati. Di era dimana konten dibikin pakai AI, email diterima oleh AI, pesan dibalas oleh AI ini, dunia penuh dengan pasifista. Semua terasa palsu. Everything is fake. Tapi disitulah nilai manusia lo meroket. Kemampuan lo untuk punya tekad api, will of fire. Kemampuan lo untuk nangis, untuk marah, untuk peduli sama klien lo. Itu hal yang nggak bisa dikoding oleh Vegapunk sekalipun. Semakin canggih teknologinya, semakin mahal kemanusiaannya. Jadi, jangan biarkan AI mengambil sisi manusia lo. Hukum ke-6. Awas, bahaya money nomi. Kita masuk ke era deepfake. Muka lo, suara lo, semua bisa di-copy persis seperti buah iblis Bon Clay. Di dunia yang penuh tipu daya ini, trust atau kepercayaan itu adalah harta karun One Piece sebenarnya. Sekali lo ketahuan bohong atau lo nipu orang dengan AI, semua reputasi lo hancur selamanya. Jadilah seperti Shirohige, musuh respect padanya. Kenapa? Karena dia punya integritas. Jaga nama baik lo. Karena di lautan teknologi yang penuh tipu daya ini, kejujuran adalah mata uang paling berharga. Terakhir,
Hukum ketujuh, siapa kru kapal lo? Di One Piece ada istilah The Worst Generation atau generasi terburuk. Mereka adalah kumpulan orang-orang gila yang ingin membalikan dunia ini. Kalau lo masih nongkrong sama orang-orang yang gampang ngeluh, yang sukanya ngeluh doang, tinggalin sekarang juga. Itu energi pecundang. Cari world generation lo sendiri. Cari orang-orang gila yang mau naklukin era baru ini. Itulah salah satu alasan gue kenapa gue buka kamera ini. Karena gue nyari orang-orang gila yang kayak gue, yang mau jadi partner gue. Di sini gue bukan guru lo. Di sini gue nyari partner. Gue nyari orang yang gila kayak gue, yang mau naklukin era baru ini. Rayleigh pernah bilang, kekuatan terbesar bukanlah mengendalikan orang lain, tapi kekuatan terbesar adalah rasa bebas di lautan ini. AI bukan bos lo, AI bukan pengganti lo, tapi AI adalah buah iblis yang dikasih ke lo. Pertanyaannya sekarang, apakah lo akan fokus ke kelemahan buah iblis ini, yaitu membuat lo mati tenggelam dan gak bisa berenang lagi, atau lo akan bangkitin awakening lo dan menjadi raja di era ini? Pintu gerbang di era baru sudah terbuka. Jangan mati konyol cuma karena lo males belajar cara makainya atau cara ngendaliin buah iblis lo. Jadilah raja bajak laut di bidang lo sendiri. Enjoy the transmission.